Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Awalia Nuzula. Saya adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Musa Putra. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan materi di sesi terakhir dalam mata kuliah Hukum Bisnis sebagai penuntasan di Base Project semester 3. Untuk materi yang akan saya jelaskan ini mengenai e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks ini, e-commerce memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara fisik. Proses ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran dan pengiriman barang. Ada pun beberapa pengertian ahli. Yang pertama adalah menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan bahwa e-commerce adalah saluran online yang dapat diakses oleh pengguna komputer untuk berbagai aktivitas bisnis. Ini juga digunakan oleh konsumen untuk mencari informasi dan melakukan transaksi. Yang kedua ada menurut Loudon, definisi e-commerce sebagai proses transaksi jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli melalui jaringan elektronik dengan bantuan komputer sebagai perantara. Kemudian yang ketiga menurut Kaloka dan Winston, mengemukakan 4 perspektif tentang e-commerce. Yang pertama ada perspektif komunikasi. Jadi di mana e-commerce ini sebagai proses pengiriman barang, informasi layanan, dan pembayaran melalui media elektronik. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce sebagai aplikasi teknologi untuk otomatisasi transaksi bisnis. Yang ketiga ada perspektif online, menyediakan kemudahan dalam menjual dan membeli barang serta informasi secara online. Dan yang keempat ada perspektif layanan, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan konsumen dengan mengurangi biaya layanan dan meningkatkan kualitas serta kecepatan pengiriman. Serta yang terakhir ada menurut Fairman, menekankan bahwa e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet, di mana siapapun dapat dengan mudah mengaksesnya dan dapat berpartisipasi. Secara keseluruhan, pengertian e-commerce ini mencakup berbagai aspek dari transaksi bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi dan kemudahan dalam berbisnis. Seringkali kita kesulitan dalam berbelanja, seringkali kita harus datang ke tokonya, ataupun kita mencari barang yang memang tidak bisa dijangkau di area sekitar kita. Nah, dengan adanya e-commerce ini justru memudahkan kita untuk bisa mencangkup berbagai macam hal, mulai dari perdagangan atau penjualan. Misalkan saya memposisikan diri sebagai customer, di mana saya mencari barang yang sekiranya tidak ada siapapun yang menjual di daerah atau lingkungan sekitar saya. Akhirnya dengan adanya e-commerce ini saya bisa mendapatkan barang tersebut meskipun mungkin keberadaannya jauh, tapi saya bisa menjangkau atau bisa membeli barang tersebut dengan adanya e-commerce ini. Kemudian jika saya memposisikan diri sebagai penjual atau reseller, di mana mungkin barang yang saya jual ini sudah banyak sekali orang di sekitar saya yang menjual, sehingga saya bisa memasarkannya dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga orang-orang yang mungkin kediamannya atau tempat tinggalnya jauh dari kawasan saya, yang mungkin belum tahu barang-barang yang saya jual, itu bisa tahu tentang apa yang saya jual gitu. Jadi ini suatu manfaat atau kemudahan dari adanya e-commerce, meskipun mungkin ada sisi negatifnya, yang dimana seringkali terjadi adanya pemalsuan barang, penipuan yang dikarenakan e-commerce ini kita tidak bisa melihat barangnya secara langsung, kita tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi barangnya secara nyata, sehingga ada kemungkinan untuk barang itu sampai kepada kita dalam kondisi yang kurang baik atau dalam kondisi yang berbeda. Itu sering kali terjadi. Makanya kita sebagai customer harus bisa dengan pintar dan cerdas dalam memilih platform ataupun penjual yang memang sekiranya amanah, karena sekarang sudah ada fitur yang namanya review, di mana kita bisa melihat review orang-orang yang telah membeli produk di toko tersebut begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.